Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Alhamdulillah, fi hadal yawm, yawmul itsnain as-tsani min syahri September 2024. Mazilna fi darsina fi kulliyati lughatil arabiyyah minal kitab al-fawaqih asy-syahiyah fi syarhi matni al-ajrumiyah. Faqabla an nadkhula ila matnin jadid ba'da man tahayna minal kalam falyatafaddali ikhwanina an yusammi al-matn. Qra'u. Bismillahirrahmanirrahim. Rahimahullah ta'ala. Al-kalam huwa al-lafzul murakkabul mufidu bil wad'i wa aqsamuhu thalathatun ismun wa fi'lun wa harfun jari mana. Fal ismu yurafu bil khafdi wat tanwini wa dukhulil alif wal lam wa huruful khafdi wa hiya min wa ila wa an wa ala wa fi wa ruba wal ba wal kaf wa huruful qasami wa hiya al ba wal kaf wal ba wat ta al waw wal ba wat ta. بسم الله. قال المؤلف رحمه الله تعالى: الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع وأقسامه ثلاثة: اسم وفعل وحرف جاء المعنى. فالاسم يعرف بقد وسين وسوف وتاء التاء. فالاسم يعرف بالخفض والتنوين ودخول الألف واللام عليه وحروف الخفض وهي من وإلى وعن وعلى وفي وربع والباء والتاء والباء والكاف واللام وحروف القسم وهي الواو والباء والتاء. Bismillah. Qala al-muallif As-Sanhaji Ma'ruf bibni al-Ajrum fi matan al-Ajrumiyah wa aqsamuhu. Maka waw di sini waw istinafiyah. Ma makna waw istinafiyah? Ay al-ibtida. Fa kharaja min wawi istinafiyah, keluar dari waw di sini istinafiyah adalah waw atf atau waw al-ma'iyah. Kenapa? Karena waw atf dan waw ma'iyah yahtaj ilal qarinah tadullu ila ma qablal wawi, yang menunjukkan sebelum wawi. Contoh misal, jaa Muhammadun wa Zaidun, telah datang Muhammad dan Zaid. Fanaqul huna waw mada, jaa Muhammadun wa Zaidun waw atf. Limada? Lianna wa Zaidun, dan juga datang Muhammad dan juga Zaid, maka waw yang masuk kepada Zaid waw atf, bukan waw istinafiyah. Kenapa? Karena dia berhubungan dengan kedatangan Muhammad. Maka datang Muhammad dan Zaid. Maka maknanya di sini Zaid datang dengan Muhammad bersamaan. Ini dia yang kita katakan waw ataf butuh kepada qarinah tadullu ila ma qablal wawi, menunjukkan kepada sebelum waw. Jaa Muhammadun wa Zaidun. Maka waw di sini atifah karena Zaidun berhubungan dengan Muhammad. Muhammad datang dan Zaidun datang. Namun di sini wa aqsamuhu, waw di sini waw istinafiyah yang menunjukkan bahwa kalimat wa aqsamuhu tidak ada urusan dengan jumlah yang sebelumnya. Al-kalamu huwa al-lafdu al-muraqabu al-mufidu bil wad'i, tidak ada hubungannya. Sehingga waw di sini waw istinafiyah. Kemudian aqsamuhu pada matan ini dhamir ha, dhamir muttasil mabni ala dham fi mahalli khafd kepada al-idhafah aqsamuhu, maka dia mabni ala dham fi mahalli jar mudhafun ilaih. Wal muskilah al-an ad-dhamir yang disebutkan di sini wa aqsamuhu, maka pembagiannya dia itu dhamirhu ya'udu ila aina. Idza kana ya'udu ila al-kalam faidan al-kalam alladhi yang qasimu ila thalathah, maka di sini tidak cocok. Kenapa? Karena telah kita sebutkan tadi al-kalam
mada ta'rifuhu al-kalam yustarat bi arba'a anwa. Al-lafdu al-murakkabu al-mufidu bil wad'i. Idza kana yarji ila kalam ila al-kalam, jika definisinya dhamir ha wa aqsamuhu, dan pembagian ini kembali kepada kalam, maka al-kalam tidak dibagi menjadi tiga, tidak menjadi ism wa fi'il wa harf, tetapi dhamir ha wa aqsamuhu kembali kemana kalau begitu? Karena kalau ke kalam, maka pembagian kalam tidak terbagi menjadi tiga. Kalam definisinya ada 4. Al-lafz al-murakkab al-mufidu bil wad'i. Faidan hada dhamir wa aqsamuhu al-kalam. Masalan yarji ilal kalam fahada muntaqad. Maka di sini matan dipermasalahkan. Qad intaqada aidha ba'dun nahwiyin ala hadal matan. Maka telah diingkari dari matan ini. Maka oleh sebab itu adalahul Khattab fil Mutammimah. Maka di kitab Al-Mutammimah Al-Khattab dia memperbaiki matan ini dengan menyebutkan wal kalimatu qaulun mufrad wa hiya ismun wa fi'lun wa harfun jaa li makna. Maka dia memperbaiki di sini mengganti al-kalam menjadi al-kalimah. Al-kalimah qaulun mufrad wa hiya, barulah al-kalimah itu terbagi menjadi ismun wa fi'lun wa harfun ja'a li makna, dengan harf yang datang dengan makna. Karena apa? Karena yang terbagi menjadi 3 yang disebutkan oleh penulis di matan ismun wa fi'lun wa harfun bukan pembagian kalam. Al-kalam syaratnya ada 4, telah antum hafal, al-lafz al-murakkab al-mufid bil wad'i. Adapun di sini pembagiannya menjadi 3, bukan kalam tetapi al-kalimah. Maka kita perbaiki, bukan wa aqsamuhu yaudu ilal kalam, kembali kepada dhamir al-kalam, tetapi wa aqsamuha, dan kembalinya kepada al-kalimah. Maka takdirnya wa aqsamuha ay aqsamul kalimah. Maka lebih baik antum mengganti dhamir, misalnya wa aqsamu al-kalimah, diganti dhamir menjadi al-kalimah, sehingga tidak difahami wa aqsamuhu adalah pembagian al-kalam menjadi 3, tetapi wa aqsamu ganti langsung dengan al-kalimah. Jadi yang dibagi menjadi ism, fi'il dan harf bukan al-kalam tetapi al-kalimah. Li'anna hadhihi ats-tsalatsah min anwa al-kalimah, karena yang disebutkan al-ism wal fi'il wal harf dari aqsamil kalimah. Wa amal kalam yatarakkabu min kalimatain au aktsar. Adapun al-kalam ta'rifnya telah kita dahului, al-jumlah al-mufidah. Dia itu harus tersusun dari 2 kalimat atau lebih, seperti yang di jumlah-jumlah terdahulu. Al-kalam al-jumlah al-mufidah yang terbagi menjadi 2, imma jumlah ismiyah diawali dengan islim seperti Allahu Rabbuna misalnya, ataupun tersusun dari fi'il dinamakan jumlah fi'liyah, misalnya kharaja Muhammadun minal bait, keluar Muhammad dari rumah, maka ini pun dinamakan jumlah al-mufidah ataupun al-kalam. Maka al-kalam tidak boleh hanya tersusun dari tadi ism 1 seperti Muhammad, fi'il 1 seperti keluar kharaja, atau fi'il atau harf 1 seperti ya, harfun nida misalnya ya. Maka ini tidak boleh al-kalam didefinisikan dengan terdiri dari ism wa fi'il dan harf. Tetapi al-kalam dia adalah jumlah mufidah yang disebutkan di dalam matan harus terpenuhi 4 syarat. Al-lafdu al-murakkabu al-mufidu bil wad'i. Maka oleh sebab itu definisi di sini wa aqsamuhu, dhamir hal lebih baik diganti menjadi wa aqsamu al-kalimah. Paham? Karena kalimah dia yang terbagi menjadi 3, bukan al-kalam. Al-kalam dia harus mufid dan harus lebih murakkab daripada 2. Namun al-kalimah dia adalah
qaulun mufrad, satu kesatuan kalimah. Kalau di Indonesianya kalimah misalnya lari, satu. Atau udin. Udin bermakna nama seseorang. Udin, satu. Atau ucok, satu. Maka di sini kalimah, dia tidak membentuk jumlah al-mufidah, tidak membentuk al-kalam. Hanya ucok, hanya lari, hanya tidur. Setelah itu selesai. Hanya satu kalimat itu dinamakan kalimah bahasa Arab. Ini kalimah terbagi menjadi tiga. Ada ism, ada fi'il, ada harf. Adapun al-kalam, dia jumlah al-mufidah, syaratnya banyak. Harus al-lafadz, al-murakkab, al-mufidu bil wad'i. Paling sedikit dia tersusun dari kalimat-kalimat yang ada. Maka hadihi as-salasah di matan ismun wa fi'lun wa harfun min anwa'il kalimah wa laysa min anwa'il kalam li'anna al-kalam yatarattab min kalimatain au aksar, karena al-kalam harus jumlah mufidah, tersusun dari dua atau lebih. Wa hada kama qala Ibnu Malik fi alfiyatih, maka Ibnu Malik di Alfiyah menyebutkan definisi al-kalimah dengan sebutan wa ismun wa fi'lun summa harfun al-kalimu wahiduhu kalimah. Maka ism, fi'il, harf itu dinamakan al-kalimah, bukan al-kalam. Fahim? Maka ucapan al-muallif wa aqsamuhu domirhu kembali kepada al-kalam, maka ini tidak benar. Yang benar adalah wa aqsamul kalimah menjadi tiga. Faidan ma makna al-kalimah? Maka al-kalimah di sini maknanya satu kalimat. Seperti baik dia terdiri dari ism, baik dia terdiri dari fi'il, baik dia terdiri dari harf. Maka didefinisikan oleh para ulama apa itu kalimah. Seperti Ibnu Hisham mengatakan, ahli nahwi, al-kalimatu qaulun mufrad wahia ismun wa fi'lun wa harfun. Ini juga didefinisikan oleh Ibnu Hisham di kitabnya Qatrun Nada. Maka di kitab Qatrun Nada, Ibnu Hisham, ahli lughah dari Mesir, mengatakan kalimat itu dia qaulun mufrad, ucapan yang satu. Maka dia terdiri dari tiga, baik isim, contohnya Muhammad, isim, kalimat namanya. Pergi, dhahaba, bermakna pergi, ini fi'il. Ataupun ya, wahai, maka ini harf. Ataupun ila, ke, ataupun min, dari, maka ini dinamakan semuanya kalimah. Maka selesai dari ucapan wa aqsamuhu, maka tadi kami jelaskan waw di sini istinafiyah, menunjukkan dia di awal jumlah. Aqsamuhu pembagiannya menjadi tiga. Di sini hu kembali domir kepada al-kalam, salah. Maka bagusnya wa aqsamu al-kalimah salasatun. Dia terbagi menjadi tiga perkara. Taib. Kita tutup pelajaran kita dengan kalimat wa aqsamuhu salasatun. Kalimat salasah terbagi al-kalimah itu kepada tiga. Maka ini dari hasil ijma' alaih ahli lughah wa ahli nahwi. Maka mereka telah sepakat ijma'. Maka permasalahan ijma' di dalam Islam dalam berbagai segi. Baik dari segi fikih, segi akidah, dan begitu pun dari segi ilmu-ilmu cabang-cabang. Seperti misalnya di sini ijma' dari ahli lughah dan ahli nahwi bahwa kalimat itu di dalam Arab menjadi tiga saja. Baik ism, baik fi'il, baik harf. Maka oleh sebab itu telah kita pelajarkan dulu bagaimana cara mengi'rab. Mengi'rab itu mudah. Karena kembali kepada tiga. Ism, au fi'il, au harf. Maka kembali kepada matan wa aqsamu al-kalimah, langsung kita ganti.
Wa aqsamul kalimah salasatun. Dia ada 3 pembagian dari kalimat itu. Dari mana dalilnya? Dalilnya dari tatabbu wal istiqra, maknanya dari hasil ahlu lughah dan ahli nahwi melaksanakan riset, dan riset itu menghasilkan Al-Quran dan Sunnah dan ucapan syair Arab, semuanya kembali kepada 3 perkara. Apa itu? Ism atau fi'il atau harf. Lalu ijma' ini apakah menjadi dalil? Naam. Ijma' dalam berbagai ilmu dia dalil. Karena menunjukkan telah sepakat ahli dalam bidang tersebut di dalam kesepakatan. Maka kalau sudah sepakat ahlul ilm, contohnya dari segi fikih, contohnya dari segi akidah, jika terjadi kesepakatan ya sudah menjadi dalil. Contoh dari segi akidah misalnya menyatakan bahwa Allah dilihat di hari kiamat kelak, baik di surga ataupun di arasatil kiamah. Maka yang menyelisihi ini mereka kelompok ahlul bid'ah. Ini contoh ijma' misalnya di dalam permasalahan akidah. Adapun fikih misalnya ijma' bahwa riba itu haram. Seperti pendalilannya di Al-Quran dan Sunnah. Ahalallahul bai'a wa harrama riba. Dan pendalilan riba di dalam hadis, misalnya hadis Jabir yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam akilu riba wa maukilah wa katibain wa syahidain. Maknanya bahwa Nabi melaknat orang-orang yang memakan riba atau yang dimakani riba, meminjam uang ke bank ataupun ke tempat-tempat dari praktek riba, dan juga para penulis seperti teller dan juga para saksi. Maka di sini pendalilan tentang ijma' haramnya riba. Dan begitupun ijma' tadi tentang permasalahan melihat Allah. Di Al-Quran disebutkan lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Bagi mereka orang-orang yang melaksanakan kebaikan di dunia dan masuk kepada surga, maka dia dimasukkan kepada surga wa ziyadah, dimasukkan kepada surga dan melihat wajah Allah di surga. Dan juga di ayat wujuhu yauma idzin nadhirah ila rabbiha nadhiratun, bahwa wajah-wajah orang penduduk surga itu akan nadhirah, senang bahagia di saat melihat wajah Allah di surga. Maka kesimpulannya ijma' terdapat di berbagai cabang ilmu, di akidah, di fikih, dan begitupun di ilmu nahwi. Mana dalil ilmu nahwi? Sepakat ahlu nahwi tidak ada pembagian dari kalimat kecuali 3. Ism, fi'il, harf. Semua ayat Al-Quran. Contoh misalnya wailun lil mutaffifin yang antum hafal. Di qiraah, apalagi tadi pagi kita ambil qiraah Ya'qub. Wailun lil mutaffifina, ada ha asakta. Maka di sini Al-Quran ini ijma'. Jika kita teliti akan kembali 3 perkara dari kalimat. Ayo cari. Wailun apa? Ism, karena dengan adanya tanwin. Lil, apa lil? Lam, harf. Al-mutaffifina ala qiraah Ya'qub. Pakai qiraah jumhur boleh. Al-mutaffifin tanpa nah. Apa di sini al-mutaffifin? Ism. Maka di sini lihat bagaimana kita mengetahui tidak ada kalimat keempat, kelima. Wailun lil mutaffifin hanya ism dan harf dan ism lagi, al-mutaffifin. Maka di sini pendalilan dari ijma'. Lalu mana dalil kalau ijma' itu menjadi dalil di dalam syariat Islam? Dalilnya ayat Al-Quran. Allah berfirman, "Wa may yushaqiqir rasul mim ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghaira sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira." Surat An-Nisa ini menjadi syahid bagi kita. Pendalilannya adalah Allah tawa'ada man khalafa sabilil mu'minin bil adzab fawajaba itba sabilahum
Wa madzalika illa li'annahu hujjah. Maka di sini disebutkan barang siapa yang menyelisihi nabinya dan menyelisihi ghairu sabilil mu'minin, menyelisihi jalan selain dari jalan kaum muslimin, nuwallihi ma tawalla, maka kami akan membuat mereka sesat di dunia karena memilih jalan selain jalan ahli sunnah, dibiarkan. Wa sa'at masira, dan Allah memasukkan kepada api neraka. Syahidnya di sini wa yattabi ghairu sabilil mu'minin, dia tidak mau mengikuti kelompok yang selamat dari kelompok ahlu sunnah, maka diberikan iqab. Maka ini menunjukkan barang siapa yang tidak mengikuti ijma' kaum muslimin, maka diberikan iqab, dan ini menunjukkan bahwa ijma' hukumnya wajib diikuti karena hujjah. Maka inilah mungkin yang bisa kita berikan, kita simpulkan dari ucapan yang kita bahas. Wa aqsamuhu salasah, waw di sini waw istinafiyah, aqsamuhu dhamirha kembali kepada al-kalam, maka di sini muntaqad definisi ataupun matan ini, maka lebih baik diganti wa aqsamu al-kalimah salasatun, yang membagi menjadi 3 bukan al-kalam, tetapi yang terbagi adalah al-kalimah. Dan pembagian al-kalimah menjadi 3 dari mana dalilnya? Dalilnya al-ijma', bahwa ahlu nahwi dan ahlu lughah sepakat tidak ada di sana yang keempat dan yang kelima, hanya 3, ismun wa fi'lun wa harfun ja'a li makna. Maka di sini inilah dari al-kalimah. Dan tadi telah kami sebutkan bahwa para penulis selain dari Imam ataupun selain dari Al-Ajrumiyah, maka mereka menyebutkan 3 perkara ini, seperti Ibnu Hisham Al-Ansari Al-Misri menyebutkan di Qatrun Nada bahwa yang dibagi menjadi 3 adalah al-kalimah, ismun wa fi'lun wa harfun ja'a li makna. Dan begitupun Ibnu Malik di Alfiyahnya menyebutkan wa ismun wa fi'lun wa harfun al-kalim wahiduhu kalimah. Maka kalimah yang terbagi menjadi ism wa fi'il wa harf. Maka di sini kita cukupkan kajian kita. Wa naktafi ilahuna wa jazakumullahu khaira wa barakallahu fi ilmikum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha